Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibadah minggu saat ini kita akan segera mulaikan yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus akhir tahun. Waktu terus berjalan dalam kendali Sang Khalik. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2020 ini. Tuhan telah menuntun perjalanan hidup kita sepanjang tahun. Tuhan itu pengasih. Tak dibiarkannya manusia ciptaannya binasa. Dianugerahkannya sukacita dan kebahagiaan sebagai mahkota kehidupan. Keselamatan disediakannya bagi setiap orang percaya. Karena itu, marilah kita beribadah dan menyembahnya. Puji dan masyhurkanlah namanya sebagai Raja di atas segala raja. Pelayan firman hari ini, Pendeta Oscar Tumonggi Sarjana Teologia, menyambut pelayan firman dijemput jemaat berdiri. Kita lakukan Kidung Jemaat nomor 224 ayat 1 dan 2, masyhurkan Rajamu. Masyhurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya pembasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Persekutuan ibadah pada saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan kidung pujian Besar Anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa, mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan dan hadirat-Mu yang kudus, bahwa kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu, ya Tuhan. Janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kita sambut berita sukacita, berita pengampunan dosa, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan 4. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu terakhir tahun 2020 ini, kita akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita dengarkan penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita menyanyikan kidung pujian melayani, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Pengarahan hati, supaya kita dipeliharakan dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus akhir tahun ini, sebab segala sesuatu telah tersedia. Silakan untuk mengambil bagian. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah simbol dari tubuh Kristus yang telah disalibkan untuk menebus dosa kita. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan Dia.
Silakan. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah simbol dari darah Kristus yang telah dicurahkan untuk membasuh dosa kita. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan Dia. Silakan. Saudara-saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 23 dan 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita memberikan persembahan syukur perjamuan, kembali kita nyanyikan kidung pujian, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang berkenan melawat kami umat manusia melalui Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesetiaan Tuhan menuntun, menjaga, memelihara kehidupan kami secara khusus sepanjang tahun 2020 yang segera akan berakhir ini. Di penghujung tahun ini ya Tuhan, kami mengambil bagian merayakan perjamuan kudus akhir tahun. Kami sungguh-sungguh merenungkan kasih Tuhan, bahwa Tuhan telah datang ke dunia ini. Bahkan Tuhan rela berkorban
untuk menyelamatkan kami. Dan karena itu kami sungguh-sungguh bersuka cita menikmati kasih setia Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami. Kembali dalam persekutuan ibadah ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai kami, memampukan kami memahami firman Tuhan, dan terlebih memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita persiapkan firman Tuhan dari kitab Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Firman Tuhan berkata, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkannya dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, puji Tuhan, kita sudah berada di hari Minggu terakhir di tahun 2020. Itu berarti tidak lama lagi kita akan memasuki tahun karunia Tuhan, tahun 2021. Kita baru saja merayakan Natal, bahkan masih ada dalam suasana perayaan Natal itu. Kiranya
arti dan makna Natal tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan terus menuntun, mengarahkan, meneguhkan iman pengharapan kita untuk menjalani lagi kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Dalam kisah Natal, malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara-saudara, menurut nats firman Tuhan ini, Natal adalah kabar gembira, berita sukacita yang besar. Peristiwa Natal adalah peristiwa gembira, peristiwa sukacita yang besar. Sukacita, kegembiraan yang besar. Jangan kita salah memaknai kata-kata ini. Yang dimaksud bukan pesta-pesta semalam suntuk, bukan hadiah-hadiah Natal yang mewah, atau acara-acara perayaan Natal yang semarak. Sebab malaikat tidak berbicara tentang hal itu. Yang dikatakan oleh para malaikat adalah, dunia pantas bersukacita karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tentu saja kabar gembira tentang kehadiran atau kelahiran seorang juru selamat itu membuat kita bersukacita. Karena kalau kita merenungkan keberadaan kita, sebenarnya karena dosa kita ada dalam keadaan kritis. Kita amat membutuhkan penyelamat. Dan menyadari itulah kita bersukacita merayakan Natal. Sebab peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Sang Juru Selamat itu datang menjumpai kita. Orang akan menyadari dan akan menghargai betapa berharganya hidup ini kalau ia berada dalam keadaan sakit parah, di ambang kematian, tetapi tiba-tiba oleh kasih Tuhan dia mengalami kesembuhan. Dia akan menyadari betapa hidup ini berharga. Demikianlah saudara-saudara, kedatangan Juru Selamat baru benar-benar kita rasakan maknanya apabila kita sungguh-sungguh dapat berkata seperti Yesaya, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita membutuhkan seseorang yang akan menggembalakan kita. Dan peristiwa Natal itu menjawab kerinduan kita. Sang Gembala yang baik itu datang kepada kita. Atau seperti kata Paulus, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus datang untuk mengembalikan harkat dan martabat kita yang telah rusak karena dosa. Yesus datang menebus dan menyelamatkan kita. Seorang bapak gereja Bernardus pernah juga berkata, setiap sudut dari hatiku adalah laksana sangkar dari burung-burung yang kotor.
Apa artinya? Dalam perenungannya, keadaan dirinya begitu kotor. Dia pantas menerima hukuman, tetapi karena kasih Allah, melalui peristiwa Natal, Allah datang menyelamatkannya. Seorang bapak gereja yang lain, Agustinus, pernah berkata bahwa ia akan menghadapi maut dalam air mata dan ketakutan, memikirkan betapa besar dan banyaknya dosanya. Ia memikirkan dan merasakan bahwa dia akan binasa karena dosanya. Tetapi puji Tuhan, Allah menyatakan anugerahnya, memberikan anak tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Allah mengasihi kita. Jadi, saudara-saudara, arti dan makna kehadiran Yesus Kristus sungguh-sungguh akan membekas dalam hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang akan binasa. Tapi puji Tuhan, Allah tidak membiarkan kita binasa. Allah datang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Yohanes Calvin melihat dari sudut lain. Kalau beberapa bapak gereja tadi melihat pertama-tama dari sudut diri kita sebagai manusia yang berdosa, sungguh-sungguh membutuhkan keselamatan, maka Yohanes Calvin melihat dari rahmat Allah yang besar itu, bahwa karena dia telah mengalami kasih Allah yang besar yang menyelamatkan dirinya, baru dia menyadari kalau tidak seperti itu, betapa ngerinya nasib yang akan dialaminya. Jadi saudara-saudara, dari sudut manapun kita memandang, maka arti dan makna Natal yang sesungguhnya adalah bahwa kita membutuhkan juru selamat, membutuhkan Tuhan Yesus yang akan menuntun, memampukan kita menjalani dan menghadapi kehidupan ini, bahkan yang menganugerahkan keselamatan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam suratnya kepada Titus, Paulus amat menekankan perbuatan besar yang telah dilakukan Allah. Ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal. Ini pernyataan iman Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus. Betapa besar kasih Allah. Sebab kalau tidak, maka hidup kita akan binasa karena dosa. Tapi Allah telah menganugerahkan keselamatan bagi kita, supaya kita yang percaya berhak menerima hidup yang kekal. Karena itu, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, sehubungan dengan peristiwa Natal, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh dikuasai oleh perasaan takut, gentar, gemetar dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi hidup. Sebab kita telah menerima jaminan keselamatan
melalui Yesus Kristus yang berkenan datang menjumpai kita, bahkan menyelamatkan kita melalui pengorbanannya. Firman Tuhan mengingatkan kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita telah diangkat menjadi anak Allah. Dan kepadanya kita dapat membawa setiap keberadaan kita, memohon pertolongannya dalam perjalanan kehidupan kita. Iman artinya hidup dalam kepastian bahwa kita mempunyai Tuhan yang mempedulikan dan mencintai kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi atas kita, kita yakin bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Sebab Dia yang telah datang itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Hidup di dalam pengharapan ini berarti kita tidak boleh dihantui oleh ketakutan dalam menghadapi berbagai hal. Kita tidak boleh tenggelam oleh persoalan-persoalan besar yang mengurung dan mengepung hidup kita. Tetapi kita harus kuat bertahan, maju terus ke depan, karena kita tahu di depan kita tersedia mahkota kehidupan bagi mereka yang mau terus bertahan dan setia sampai akhir. Peristiwa Natal yang kita rayakan meneguhkan iman pengharapan kita. Saatnya kita berdiri, menengadahkan wajah kita ke atas, berteriak dan bersorak penuh sukacita. Hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat kita. Saudara-saudara, mengakhiri perenungan kita di penghujung tahun ini, ada sebuah kisah Natal yang indah, yang sudah amat terkenal, dan mungkin juga kita sudah seringkali mendengarkan. Tetapi saya ingin menyampaikan lagi, mengakhiri perenungan firman Tuhan ini, karena kisah ini sungguh-sungguh menggambarkan dengan tepat apa sebenarnya peristiwa Natal itu. Saudara-saudara, pada suatu malam Natal, seorang istri mengajak suaminya untuk menghadiri kebaktian Natal di gereja. Tapi suaminya menolak. Suaminya mengatakan, percuma saya hadir, karena saya tidak percaya akan hal itu. Saya tidak percaya bahwa ada juru selamat yang lahir untuk menolong kita. Maka berangkatlah ibu ini sendirian, dan sang suami tinggal sendirian di rumah. Sang suami duduk dekat perapian karena memang di luar ada badai salju dan cuaca sangat dingin pada saat itu. Sementara bapak ini menikmati kehangatan, ia mendengar 3 kali suara benturan di kaca jendela. Dia berdiri dan melihat keluar. Ternyata ada 3 ekor burung kecil yang terkapar di tanah. Rupanya burung-burung ini ingin mencari tempat yang aman supaya selamat. Tiada jalan lain karena di luar dingin, ada badai salju. Burung-burung ini sebenarnya ingin masuk dalam rumah, tetapi mereka menabrak kaca jendela. Kemudian bapak ini memperhatikan bahwa burung-burung itu ternyata mencoba
melompat-lompat untuk mencari tempat yang aman. Pasti memang mereka tidak bisa bertahan dalam situasi yang seperti itu di luar. Dan Bapak ini tahu betul bahwa tidak ada tempat lain supaya burung-burung ini bisa selamat. Mereka harus masuk dalam rumah. Bapak ini kemudian mengambil pakaian hangat, memakai topi, memakai sepatu bot, dan kemudian ia keluar untuk mengambil burung-burung itu supaya dibawa ke dalam rumah. Tapi sayang sekali burung-burung itu melompat menghindar. Dan Bapak itu masuk ke dalam rumah, mengambil roti. Dia menaburkan pecahan-pecahan roti itu supaya burung-burung itu memakannya dan kemudian menuntunnya sampai di pintu rumah. Tetapi ketika burung-burung itu dekat di pintu rumah, burung-burung itu melihat Bapak itu ada di situ, maka kembali mereka menjauh. Bapak ini menjadi kecewa karena dia tidak bisa menyelamatkan burung-burung itu. Lalu kemudian dia berpikir, seandainya saya bisa berubah menjadi burung, maka saya akan bisa menyelamatkan burung-burung itu. Saudara-saudara, ketika itu lonceng gereja berdentang. Tanda ibadah Natal akan segera dimulai. Barulah Bapak itu tersadar. Dia tidak bisa merubah diri menjadi burung untuk menyelamatkan burung-burung itu. Tetapi apa yang tidak bisa dia lakukan, itu telah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Allah menjelma menjadi manusia. Dan dia datang untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Bapak itu sadar betapa Allah mengasihi kita. Allah telah melakukan hal yang luar biasa yang tidak mungkin kita lakukan. Ia telah merendahkan dirinya menjadi seperti manusia supaya bisa menyelamatkan kita manusia. Bapak itu segera mengganti pakaiannya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, keselamatan yang telah ditawarkan itu. Dia segera berjalan keluar menuju rumah ibadah. Dan di luar dia melihat bahwa burung-burung itu telah mati karena kedinginan. Tidak bisa terselamatkan. Bapak itu berkata dalam hatinya, saya tidak mau nasib saya sama seperti burung-burung ini. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam ibadah minggu di minggu terakhir tahun 2020 ini, kita telah mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan karya Allah yang telah menyelamatkan kita. Allah yang datang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, bahkan yang telah rela berkorban untuk keselamatan kita. Dan dengan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, kiranya ini akan meneguhkan iman pengharapan kita. Kita adalah anak-anak Allah. Dan kepada kita telah disediakan keselamatan yang kekal. Bahkan kiranya makna Natal dalam perayaan di tahun ini akan terus meneguhkan iman pengharapan kita. Allah tetap setia menyertai kita. Ketika Ia datang ke dunia ini, ada pesan yang disampaikan oleh malaikat.
jangan takut, sebab Dia yang dilahirkan itu diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Bahkan saudara-saudara, setelah Yesus berkorban untuk keselamatan kita, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus pun meneguhkan iman pengharapan kita. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari saudara-saudara, kita mengakhiri perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini, dan kita siap menyambut tahun anugerah Tuhan tahun 2021 dalam pengharapan iman yang kokoh. Immanuel, Allah senantiasa menyertai kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita merenungkan bahwa sepanjang tahun ini betapa berkat Tuhan tidak pernah berhenti mengalir bagi kita. Mari kita bersyukur, memberikan persembahan sebagai tanda terima kasih kita atas kasih dan kemurahan Tuhan. Sementara kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan PKJ 146, Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat, juga mendoakan persembahan. Pokok doa Minggu 27 Desember 2020. Yang bersyukur atas berkat Tuhan, Bapak Udin Adam, Bapak Biu Metole, Ibu Galela Tunas, keluarga Pager Polela, keluarga Danali Movendu, keluarga Belopa Danari, Bapak H. Tunggele, keluarga Sugi Posende, keluarga Sologi Talaku, Ibu Momongan Boresa, selesai wisuda PG PAUD Ungkrit, keluarga Kulit Banatau, keluarga J. O. Waroso,
Saudari Ingrid Loso, keluarga Awusi Siramba atas kelahiran bayi perempuan, keluarga Tumonggi Mokonio, keluarga Salawati Tondawani, keluarga Walai Bolilanga, keluarga Mangile Tare. Yang bersyukur atas hari ulang tahun Penatua Bambang Hermanto tanggal 15 Desember, Bapak J. Momongan, Ibu De Sandewa Kalee, HUT ke-80 tahun, anak Jesslyn Kalei, HUT ke-8, keluarga Mardia Awusi, HUT perkawinan yang ke-30 tahun, Bapak D. Pondete, HUT ke-58, Ibu Dadung Dalia, HUT ke-58, Bapak Laven Paranda, HUT ke-43, Saudara Dedin Cali, HUT ke-34, Ibu Danali Tumoe, HUT ke-47, Saudari Sehri Natalia Gola, HUT ke-18, Saudari Kasiba Tilakana, HUT ke-22, Ibu Tareja Laudea, HUT ke-81, Saudara Kristanto Ponsedo pada tanggal 27 Desember, Ibu Wongkar Langkarano, Ibu Batelapa Taromu, HUT ke-76, Bapak Penatua Bernat Lakawa, HUT ke-39. Yang sakit di rumah sakit dan dalam pemulihan juga lansia. Ibu Makpal Wuon, Bapak Erto Dongi, Ibu Pajodoy Lelia, Bapak FK Awoan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode, Ibu Siombo Walewangko, Ibu Raganti Tunugi, Ibu Badilo Kontul, Bapak Penatua Leman Kalaha, Ibu Kalaha Latendengan, Saudara Andre Kalaha, Saudari Tiara Kalaha, Ibu Siahaan Patodo. Yang bergumul keluarga Sumangkut Leni, yang memberi persembahan melalui kartu ambulans, keluarga Lakawa Tujuka, keluarga Sugi Posende, keluarga Torabu Alimin, keluarga Angguna Tologana, keluarga Mbatono Tampusu, keluarga Kapui Bolilanga, keluarga Doilelia Manganti, keluarga Purese Pasore, keluarga Suluto Subu, keluarga Gundo Tadale, keluarga Mangile Tare. Yang memberi persembahan melalui kartu pembangunan, keluarga Mbatono Tampusu, keluarga Kapui Bolilanga, keluarga Angkarore Tambalo, keluarga Sendewana Kalee, keluarga Ajaleka Gigir, keluarga Pakanangi Lento, keluarga Longgo Honi, keluarga Suluto Subu, keluarga Tomba Hande, keluarga Mentara Mosi, keluarga Pode Poantu, keluarga Moguntu Ranja, keluarga Panji Pongki, Saudara William Panji, keluarga Gogali Saripa, keluarga Sugi Posende, keluarga Sumampo Rampilo, keluarga Sologi Mangewa, keluarga Sologi Talaku, keluarga Matripan Jaruu, keluarga Mangile Taree. Yang memberikan persepuluhan Saudari Putri Teresia Oktaviani Manorek. Yang berduka keluarga Raganti Tundugi, dan kita tetap menopang dalam doa untuk pelayanan dan persekutuan ibadah menyambut tahun yang baru. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, kami boleh merayakan Natal di tahun ini. Dan kiranya arti dan makna Natal itu akan senantiasa meneguhkan iman pengharapan kami
betapa Allah mengasihi kami. Allah berkenan menjelma menjadi manusia hanya karena untuk menebus dosa kami dan mengaruniakan keselamatan bagi kami. Demikian juga terima kasih ya Tuhan, kami sungguh-sungguh menghayati kasih setia Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami dalam perjalanan hidup di tahun 2020 ini. Dalam berbagai situasi dan kondisi hidup, Tuhan telah menuntun dan menopang kami, sehingga kami boleh ada di penghujung tahun. Kami merayakan semua itu melalui perjamuan kudus akhir tahun. Di dalamnya iman percaya kami terus diteguhkan. Benar Kristus telah berkorban untuk keselamatan kami. Ya Allah Bapa di surga, bersama saudara-saudara kami anggota jemaat dan keluarga-keluarga yang bersyukur atas berbagai berkat Tuhan, kami persembahkan ucapan terima kasih kepadamu. Dan kami terus mendoakan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga jemaatmu ini. Tuhan memberkati dalam perjalanan dan perjuangan hidup mereka selanjutnya. Juga oleh perkenaanmu Tuhan, mereka pun boleh melangkahkan kaki memasuki tahun karunia-Mu tahun 2021. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, juga keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan. Itu berarti 1 tahun lagi di jalan hidup mereka boleh mereka lalui. Dan semua itu hanya karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan masih memberi kesempatan melanjutkan kehidupan ini. Berkat Tuhan akan terus mengalir, mengiringi langkah hidup mereka selanjutnya. Demikian kami berdoa mendoakan saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka menjalani pengobatan perawatan. Ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami merayakan Natal, ada saudara-saudara kekasih kami yang harus menahan rasa sakit karena sakit penyakit yang mereka derita. Kami mohon jamahan tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati upaya pengobatan perawatan yang mereka jalani, bahkan memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Demikian kami berdoa, mendoakan orang-orang tua kami di usia lanjut mereka, sampai di usia lanjut janji Tuhan terus digenapi dalam hidup mereka. Dan kiranya mereka tetap ada dalam sukacita iman, menikmati kasih setia Tuhan melalui pendampingan anak cucu keluarga yang mengasihi dan merawat mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami mendoakan keluarga Sumangkut Leni dan keluarga-keluarga jemaat-Mu yang lain yang saat ini sementara menghadapi pergumulan. Jangan biarkan mereka putus asa, tapi mereka kiranya tetap kuat di dalam iman, sebab Tuhan ada berserta mereka. Tuhan menguatkan dan memampukan mereka menjalani saat-saat sulit ini. Dan kami percaya berkat Tuhan pun tetap mengalir dalam hidup mereka. Kami bersyukur bersama saudara-saudara keluarga-keluarga yang telah menopang pekerjaan pelayanan dalam jemaat Tuhan melalui persembahan kartu ambulans, kartu pembangunan, perpuluhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sumber dari semua berkat itu. Tapi kami menyisihkannya, mempersembahkannya untuk menopang pekerjaan pelayanan di jemaat-Mu di sini. Tuhan berkenan memberkati semua persembahan ini. Bahkan Tuhan terus menyertai memberkati kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini di hari-hari hidup selanjutnya. Ya Allah Bapa di surga Tuhan kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh merayakan Natal di tahun ini sekalipun dalam situasi pandemi virus corona.
Terima kasih untuk semuanya itu. Kami mempersiapkan diri untuk bersuka cita, untuk bersyukur kepada Tuhan, menyambut tahun anugerah-Mu, tahun 2021. Ya Tuhan, kami tetap mohon tangan kuasa-Mu melindungi kami, menuntun kami, sehingga kegiatan-kegiatan ibadah masih boleh terlaksana. Dan kami terus menopang dalam doa pemerintah kami, para medis, dokter, bahkan semua orang yang saat ini tengah berusaha berupaya mengatur kehidupan ini, supaya kami menikmati keamanan, ketenangan, kedamaian. Kami bisa terbebas dari ancaman virus corona, bahkan terbebas dari ancaman teroris dan orang-orang jahat. Beri mereka semua yang bekerja, ya Tuhan, kekuatan, kesehatan tubuh, hikmat, kebijaksanaan, supaya mereka boleh menjalani semuanya tetap di dalam tuntunan dan perlindungan kuasa Tuhan. Kami juga mendoakan keluarga-keluarga yang berduka cita, karena orang-orang yang dikasihi telah mendahului kami, karena berbagai sebab termasuk karena virus corona. Kekuatan iman akan memampukan mereka tetap memandang masa depan dengan penuh pengharapan, karena Tuhan pun tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah persembahan syukur kami. Kiranya semuanya dipakai bagi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Kami terus membawa kehidupan kami menjalani kesempatan yang masih Tuhan beri. Mohon hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, dan terlebih perlindungan dari Tuhan, baik kepada anak-anak kekasih kami dari yang masih kecil, yang masih dalam tahap pertumbuhan, sampai kepada orang-orang tua kekasih kami dalam usia lanjut. Hanya tangan kuasa Tuhan yang sanggup melindungi kami secara sempurna dari berbagai macam ancaman persoalan yang dapat saja menghantam kehidupan kami. Engkau Allah kami adalah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik Engkau beri, juga untuk kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan bagi kami semua yang terlibat mengambil peran dalam pelayanan ibadah minggu ini. Tuhan berkati kami sekalian dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Ya Allah Bapa di surga, ampunilah segala dosa kami. Sambut sempurnakanlah doa ini. Kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Mungkin ada warta jemaat, kalau ada diberi kesempatan. Saudara-saudara, kita akan kembali melanjutkan lagi kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan dan dijemput jemaat berdiri. Kita nyanyikan pujian El Shaddai. Allah menjagaku.
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah El Shaddai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Demikian ibadah kita, Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kami yang bertugas menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, puji Tuhan, kita boleh melaksanakan ibadah perjamuan kudus akhir tahun, mengakhiri tahun karunia Tuhan tahun 2020 ini. Dan kiranya kita tetap ada dalam pengharapan iman akan penyertaan Tuhan. Kami semua yang bertugas dalam pelayanan ibadah minggu pada saat ini, secara khusus bersama kelompok pelayanan 9 Jemaat Maranatha, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.